Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rachel Briana from IP Kos I 2022. Nomor induk mahasiswa saya 2022 053031. So today I want to explain about my brand named Deep Purple Syrup brand. So why I choose Deep Purple? Because Deep Purple itu adalah salah satu band yang terkenal banget zaman dulu, Deep Purple. When you ask your parents about Deep Purple, they may know Deep Purple as a music band. So I want my brand as famous as them. So I choose Deep Purple as the name of my brand. And why I choose purple um, as the official color of my brand? Because when people ask about the color, especially the purple color, they may associate the um, purple color as a warna janda. So I think that Deep Purple is suitable name for my brand because my brand actually associated with a lot of widow women around my house. So, socialpreneurship, there is no socialpreneurship without problem. So I see a lot of problem in my surroundings. So that's the background for my brand to be untuk membentuk suatu brand, aku melihat banyak banget masalah-masalah di sekitar rumah saya. Jadi saya memulai untuk melihat masalah-masalahnya, terus saya berpikir kayak, I think it's suitable to make a brand from the background because entrepreneurship is basically comes from the problem. So brand saya ini terletak di Ledok Purbayan Kota Gede Yogyakarta, yang mana itu adalah rumah saya sendiri. Um, Terus untuk problemnya adalah banyak banget janda-janda di sekitar rumah saya yang nggak dapat pekerjaan karena mereka itu mentok sekolahnya itu tuh cuma sampai SD, dan mereka nggak apa ya, mereka nggak punya skill khusus untuk menunjang kehidupan mereka. Jadi mereka mentok-mentoknya sebagai penjahit atau sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pembantu rumah tangga, yang mana gajinya itu sangatlah kecil banget. Jadi mereka nggak punya cukup uang untuk berkehidupan dan berkelanjutan untuk keluarganya. Sedangkan mereka tuh punya anak, terus kadang juga masih ada yang punya ibu untuk dinafkahin. Jadi untuk hidup sendiri aja mereka masih kesusahan, apalagi untuk menunjang kehidupan orang lain gitu, yang mana anaknya itu masih sekolah atau ibunya itu masih butuh untuk diurus. Jadi dari itu saya berpikiran untuk kayak, oh kayaknya saya harus membantu mereka dengan membuat suatu brand yang bisa mereka jadikan apa ya, kayak tumpuan untuk mencari nafkah gitu. Dan asal pertama kali saya bisa berpikiran untuk membuat sirup adalah karena di belakang rumah saya itu ada pohon jambu yang kalau berbuah itu tuh lebat banget. Berbuah itu benar-benar lebat banget. Bahkan sampai jatuh-jatuh. Kadang tuh sampai ke atap tetangga gitu. Dan itu kadang ganggu tetangga kan. Terus mama saya itu beride untuk bikin sirup, dan ternyata sirupnya itu enak banget. Aku bagi-bagiin ke teman-teman saya, bagiin ke kolega-kolega, dan ternyata mereka suka. Terus aku berpikiran kayak kenapa nggak diseriusin aja. Nah itu masalah yang kedua ya. Yang pertama tadi kan karena banyak banget janda-janda di sekitar rumah saya yang nggak punya cukup uang untuk memulai hidup mereka kembali kan. Apalagi mereka udah ditinggal suaminya. Dan apa ya, yang mana di sekitar rumah saya tuh hidupnya masih bener-bener feminis banget gitu loh. Kayak laki-laki tuh yang bekerja perempuan tuh di rumah, jadi mereka nggak punya skill khusus untuk menunjang kehidupannya, apalagi setelah tinggal suaminya tuh mereka bener-bener kehilangan apa ya, kayak tonggak dari rumah tangga tuh hilang, karena biasanya mereka cuma nyapu-nyapu di rumah, masak gitu, tiba-tiba udah nggak ada pencari nafkahnya, jadi mereka bener-bener hancur dan roboh. Terus untuk SDG problemnya, tentu aja pasti ada SDG problem ya. Nah, SDG problemnya itu tuh banyak banget, a loss of widow in Lombok Kota Gede live below the poverty line. Yang udah seperti yang udah saya bilang bahwa banyak banget tetangga-tetangga saya tuh yang hidupnya tuh di bawah garis kemiskinan. Jadi dari itu hati saya tergerak untuk kayak bikin, oh ya Allah, ternyata banyak banget janda-janda yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang mana mereka nggak punya pekerjaan tetap, yang mana mereka masih berjuang untuk kehidupan mereka. Dan SDG-nya itu no poverty, karena saya apa ya, tergerak untuk
mengentaskan kemiskinan mereka dengan membentuk brand ini. Terus yang kedua adalah lots of widow in Kota Gede are rejected from job because people think that they don't have capability because they are women and they aren't educated enough. Most of the widow women stayed in school for just second grade of SD. Seperti yang udah saya bilang bahwa mereka tuh mentok-mentoknya untuk pendidikan tuh mereka SD doang. Nah, karena SD doang, jadi mereka tuh nggak punya cukup ijazah untuk melamar ke pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, yang cukup gitu loh. Karena kan pekerjaan-pekerjaan, apalagi zaman sekarang tuh untuk melamar pekerjaan tuh susah banget. Mereka nggak bisa dong kayak ngelamar cuman bisa bilang kayak, oh saya bisa masak, oh saya bisa ini, bisa itu, tanpa adanya ijazah atau tanpa adanya sertifikat keterampilan. Nah, karena apa ya, janda-janda ini tuh benar-benar orang yang terdekat saya, di tetangga-tetangga saya, jadi saya tahu gitu loh kapabilitas mereka, saya tahu skill-skill mereka, jadi tanpa mereka memberikan saya ijazah atau memberikan sertifikat, saya sudah tahu bahwa mereka tuh jagonya di bidang ini, jadi akan lebih mudah untuk pembagian-pembagian jobnya, dan apa ya, itu memudahkan untuk mereka bekerja gitu loh. Jadi walaupun mereka seorang perempuan, walaupun mereka tidak mempunyai pendidikan yang layak, saya akan tetap menerimanya karena saya sudah yakin banget gitu loh sama mereka. Karena mereka orang-orang terdekat saya. Nah, SDG solution saya adalah with a woman will get suitable job from them for them as a woman and human being. Karena kan banyak banget yang apa ya beranggapan kayak oh perempuan tuh nggak bisa ini nggak bisa itu, kayak sekarang tuh juga banyak banget kan yang perempuan jadi super truck atau jadi ini jadi itu. Nah sedangkan tetangga-tetangga saya ini punya anak yang masih harus diurus gitu loh. Cuman kalau jadi super truck atau jadi supir taksi atau jadi ini tuh kan banyak menyita waktu di luar, sedangkan anak-anak mereka tuh masih perlu diurus. Jadi mereka harus tetap stay di rumah. Nah, dengan adanya job dari saya ini, harapan saya adalah mereka masih bisa stay di rumah. Mereka kan cuman apa ya masak sirupnya terus udah pulang atau bungkus-bungkus sirupnya terus udah pulang. Jadi mereka punya waktu cukup untuk ngurus rumahnya. Oke, yang ketiga adalah there are so many modern syrup that taste good but not safe for everyday consumption because they contain pesticide and chemical. Nah, jadi ini tuh berawal dari nenek saya yang apa ya, namanya juga sudah tua, orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang sudah berumur itu kan nggak bisa terlalu terus-terusan minum yang manis-manis atau minum yang benar-benar nggak sehat gitu kan. Jadi produk saya ini dibuat dari ingredients yang apa namanya organik gitu, dari gulanya aja sih kita pakai gula yang organik dari petani yang khusus, kita udah cari sendiri petani yang organik, jadi itu aman banget untuk yang diabetes atau untuk aman yang orang-orang tua atau untuk anak-anak kecil, karena anak-anak kecil kan nggak bisa terlalu dikasih manis ya karena kan mereka apa ya lambungnya dan pertahanan tubuhnya itu masih beda dari kita, jadi mereka butuh apa ya suatu produk yang benar-benar bisa bikin tubuhnya sehat gitu loh, jadi benar-benar harus milih-milih banget kan untuk yang orang tua atau untuk yang anak-anak gitu. Apalagi pestisida. Pestisida dari buah-buahan tuh udah bahaya banget. Terus juga pengawet-pengawet buah gitu. Apalagi buah-buah impor itu kan pengawetnya banyak banget. Nah, sedangkan dari brand saya itu tuh buah untuk sirupnya itu tuh ada di belakang rumah saya. Jadi itu bakal lebih aman karena saya tahu sendiri cara nanamnya, saya tahu sendiri gimana metiknya, saya tahu sendiri cara penyimpanannya dan pengolahannya. Jadi itu bakal lebih aman untuk eh, konsumen untuk meminum dan untuk konsumsi itu setiap hari. Oke, dan bisnis idea saya di sini adalah di Purple untuk aja, di Purple brand. Misi pertama saya adalah untuk apa ya namanya, we hire the widow woman around Kota Gede to be employee of our brand. Ya tentu saja saya meng-hire widow woman sekitar Kota Gede itu atau lebih tepatnya tuh sekitar rumah saya di Kota Gede sebagai karyawan-karyawan saya. Nah, the widow woman can make some money to run their life needs from be the part of our brand as employee. Nah, jadi harapan saya itu tuh setelah mereka jadi karyawan dari brand saya, mereka bisa punya sedikit uang lah untuk mereka sendiri atau untuk menjalankan hidup mereka, untuk beli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, untuk misalkan beli susu untuk anaknya atau beli makanan-makanan sehari-hari, pokoknya nasi, beras atau apapun itu. Jadi di Purple itu tuh
Terus yang ketiga, di purple syrup are safe for daily consumption because we use organic. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, di purple itu tuh dibuat dari bahan-bahan organik, dari buahnya, dari gulanya, dari airnya pun saya jamin bahwa airnya tuh yang apa ya, airnya tuh yang udah bener-bener bersih banget karena kita juga melakukan perebusan lagi. Jadi bener-bener bakteri-bakterinya juga udah mati dan nggak ada pestisida yang digunakan di sini. Pestisida sama sekali tuh pestisidanya bener-bener nggak ada sama sekali. Oke, yang terakhir adalah ini logonya, logo dan nama brand. Tentu aja ya brand itu, apalagi brand untuk zaman sekarang tuh untuk logo benar-benar menentukan banget ya. Karena apa ya istilahnya tuh dari mata turun ke hati kan kalau zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang tuh kayak modelnya estetik-estetikan gitu. Jadi saya mendesain logo saya itu tuh seestetik dan simpel mungkin karena zaman sekarang tuh zamannya apa ya semua yang simpel, semua yang simple dan estetik itu tuh pasti banyak banget yang minat dan banyak banget kayak eye catching gitu. Jadi saya punya 3 logo untuk brand saya yaitu yang pertama logonya yang yang pertama adalah logonya ini yang bentuknya apa namanya ini. Nah, yang bentuknya ini sebentar saya zoom. Nah, em, logo yang pertama adalah yang ini, yang di purple syrup. Ya, bentuknya ini. Ini apa ya? Ini sebenarnya tuh simple banget, tapi ini punya makna yang benar-benar dalam menurut saya karena itu ada gambar jambunya dan ada nama brand saya yaitu di purple syrup. Terus ada apa ya ini namanya untuk wait. Nah, ini ada sweet of Mother Nature atau ini our semboyan. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini sweetness of Mother Nature. Oke, saya lihat sendiri. Our slogan is sweetness from Mother Nature. Nah, sebenarnya tuh yang ini di purple syrup ini itu tuh sangatlah simpel, cuman bagi saya itu punya arti yang dalam banget ya. Karena gitu. Karena kan saya kan udah bilang kita tuh dari yang organik, kita punya perkebunan sendiri, terus kita bahan-bahannya juga kita benar-benar pilih yang aman untuk semua umur, untuk semua usia, dan semua kondisi penyakit, walaupun diabetes juga insya Allah aman. Nah, ini menurut saya ini karena itu rapi banget, jadi apa ya, cocok banget sama produk saya yang mana dia benar-benar mikirin mikirin banget untuk konsumennya agar lebih sehat gitu. Nah, karena ini rapi banget gitu dan kita benar-benar mikir banget untuk konsumen-konsumen kita. Jadi saya rasa ini logonya apa ya bagus banget gitu ya, cocok banget untuk produk saya. Oke, logo yang lain juga nggak kalah bagusnya karena ini tuh yang ini bulat. Nah, sebenarnya kenapa sih saya bikin 3 logo? Karena kan yang satu adalah untuk apa ya? Untuk ini apa namanya wadah dari yang bulat ini akan diletakkan di tutupnya di atas tutupnya. Jadi ketika orang membuka tutupnya tuh mereka bakal ngeliat, wah di purple syrup nih, mereka bakal keinget terus di purple syrup. Nah terus untuk yang satu lagi yang ini yang bentuk kayak jendela, nah bentuk yang kayak jendela ini akan ditaruh di badan dari badan dari wadah sirupnya itu. Jadi ketika orang lihat dari atas, oh ada nama di purple syrup. Terus ketika orang lihat dari samping sini, oh ada di purple syrup. Dan untuk yang tadi yang saya liatin simple itu yang ada ininya, yang ada jambunya, semuanya ada jambu, cuman apa ya, yang ini yang paling simple itu akan ditaruh di jadi setiap pembelian itu akan dapat kartu dan kartunya itu ada ingredients-nya, ada apa namanya tahun pembuatannya, tanggal pembuatannya. Nah, ini dibawa nah, ini nanti logo ini akan ditempel di situ. Oke, tentu aja kalian udah lihat dari tadi ya slogannya. Slogannya kenapa sih
saya pilih slogan the sweetness from Mother Nature, the sweetness of Mother Nature, karena sirup tuh pastinya manis ya, sirup pastinya manis. Dan kenapa saya pilih ada Mother Nature-nya? Karena Mother Nature tuh kayak ibu pertiwi kan, alam gitu. Kenapa saya pilih itu? Karena seperti yang udah saya jelaskan tadi, lagi-lagi saya akan mengingatkan bahwa di Purple ini tuh dari bahan yang organik. Jadi benar-benar dari alam, apa yang ada di alam gak dibuat-buat. Ya itu yang akan saya sajikan ke kalian, akan saya sajikan ke konsumen-konsumennya. Jadi benar-benar the sweetness of Mother Nature. Ketika meneguk segelas dari Deep Purple, kalian akan merasakan kemanisan dan kehangatan dari Ibu Pertiwi, dari alam gitu. Oke, sekian dari saya. Itu dia brand idea saya, yaitu Deep Purple Syrup. Semoga dari penjelasan saya ini sangatlah jelas dan mudah dipahami. Dan semoga penjualan dari Deep Purple Syrup ini akan meningkat ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.